warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milan Ladiku, jabatan Guru Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 1 Kabila. Baiklah, saya akan memaparkan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK dengan judul Implementasi Layanan Bimbingan dan Konseling dalam mengatasi bullying di SMA Negeri 1 Kabila. Bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Sekolah merupakan sebuah lembaga yang memiliki peran penting untuk dapat mengembangkan potensi yang ada pada setiap siswa, baik secara hard skill maupun soft skill, agar mereka dapat mengembangkan ilmu pengetahuan serta karakter yang mereka miliki secara optimal, sehingga bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan membahagiakan. Pendidikan saat ini berfokus pada pembentukan karakter profil Pancasila, sehingga dapat meminimalisir berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah seperti kenakalan remaja, khususnya kasus perundungan atau bullying, dan akan membawa mereka pada dua hal. Yang pertama, selamat dan kebahagiaan. Kemudian yang kedua, maksud dan tujuan orientasi. Maksud pelaksanaan orientasi yang pertama adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Kemudian tujuan pelaksanaan orientasi. Di sini peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika di instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Waktu dan tempat pelaksanaan orientasi ini selama 4 hari. Dimulai pada hari Senin tanggal 13 Mei sampai tanggal 16 Mei secara virtual dan bertempat di SMA Negeri 1 Kabila. Yang kedua adalah visi dan etika pemerintah Provinsi Gorontalo. Nah, di sini ada visi dan misi. Visi pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju dan sejahtera. Kemudian misi pemerintah Provinsi Gorontalo yang pertama adalah mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Misi ini diorientasikan pada pengelolaan sumber daya alam, terutama pariwisata, pertanian, perikanan, dan kelautan, menjaga ketahanan energi serta air dengan tetap berprinsip mempertahankan kelestarian lingkungan dan kawasan kehutanan. Yang kedua, menjamin ketersediaan infrastruktur daerah, meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana telekomunikasi, sarana perhubungan dan transformasi. Di sini mengembangkan pemanfaatan teknologi termasuk penyediaan infrastruktur di kawasan strategis dan infrastruktur perkotaan dan perdesaan. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Dan keempat, meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Yang kelima, terciptanya pemerintahan yang baik dan lebih melayani. Bab 3, nilai dan etika organisasi di SMA Negeri 1 Kabila. Adapun visi dan misi SMA Negeri 1 Kabila, visi yaitu terbentuknya generasi spiritual, berkarakter dan lestari. Visi di atas memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, generasi spiritual. Yang kedua, generasi berkarakter. Dan yang ketiga, generasi lestari. Adapun misi di SMA Negeri 1 Kabila yaitu yang pertama, membangun kebiasaan tertib beribadah, kajian keagamaan, rutin 5S,
sapa, senyum, sapa, salam, santun, dan sopan bagi seluruh warga sekolah. Yang kedua, mengembangkan rasa kepedulian, nasionalisme, patriotisme, dan bangga atas budaya lokal melalui aktivitas sosial lingkungan, kebangsaan, dan eksplorasi. Yang ketiga, membekali peserta didik dengan pengalaman lintas budaya baik nasional maupun internasional. Yang keempat, mengidentifikasi, mengembangkan, dan memfasilitasi pencapaian prestasi, minat, dan bakat peserta didik. Yang kelima, mengembangkan dan menerapkan pembelajaran berbasis HOTS serta membangun 6 kemampuan literasi dasar yang artinya literasi baca dan tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi budaya, budaya kewarganegaraan, dan literasi finansial. Yang berikut memfasilitasi tercapainya kompetensi minimal oleh peserta didik melalui martikulasi, pemantauan perkembangan belajar, identifikasi permasalahan belajar, perbaikan, perdamaian, dan pengembangan serta kerjasama dengan orang tua. Yang ketujuh, membimbing peserta didik untuk menghasilkan karya ilmiah dan teknologi tepat guna yang orisinal dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun struktur organisasi di SMA Negeri 1 Kapila, yaitu ini kepala sekolah, komite sekolah, kepala tata usaha. Ini di bawah naungan kepala sekolah ada waka kurikulum, wakasek kesiswaan, wakasek sarpras, wakasek humas, dan ini ada siswa, wali kelas, guru, dan guru BK. Struktur organisasi ini merupakan sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Manajemen tugas pokok dan fungsi PPK di OPD atau unit kerja. Tugas pokok sebagai PPK yakni khususnya guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Kapila. Yang pertama adalah menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, serta nilai agama dan etika, memiliki dan memupuk kesatuan dan persatuan bangsa. Yang kedua, melaksanakan asesmen atau observasi. Yang ketiga, merencanakan program bimbingan dan konseling, menyusun program layanan bimbingan dan konseling, baik bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang kelima, melaksanakan layanan bimbingan dan konseling, baik pelayanan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang ketujuh, kegiatan mengevaluasi pelaksanaan layanan dalam layanan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Menyelenggarakan bimbingan terhadap siswa, baik yang bersifat preventif, preservatif, maupun bersifat korektif atau kuratif. Yang kedelapan, berkolaborasi dengan kepala sekolah, wakasek kesiswaan, guru mata pelajaran, wali kelas, dan orang tua siswa. Kemudian fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi guru bimbingan dan konseling di sekolah yaitu yang pertama, mengelola program. Yang kedua, membimbing siswa. Yang ketiga, menilai perkembangan siswa. Dan keempat, sebagai konselor. Kelima, menyediakan layanan konsultasi. Keenam, berkoordinasi dengan pihak lain. Dan yang ketujuh, menyediakan berbagai layanan bimbingan dan konseling. Di sini ada rencana kerja tahunan. Di sini ada unit kerja SMA Negeri 1 Kapila. Identifikasi isu bullying. Isu yang diangkat ada 3. Yang pertama, terjadinya perilaku bullying antar siswa. Yang kedua, masih banyaknya siswa yang sering terlambat. Dan yang terakhir adalah kurangnya motivasi
motivasi belajar. Nah, di sini gagasan kreatif atau isu yang diangkat yaitu pemberian layanan, bimbingan dan konseling menggunakan pendekatan secara erektif dalam mencegah dan mengatasi bullying di SMA Negeri 1 Kadila. Tahap kegiatan penyelesaian isu. Nah, di sini ada kegiatan, tahapan, output atau hasil tahapan kegiatan, penerapan nilai-nilai berakhlak. Kemudian di sini ada jadwal pelaksanaan. Di kegiatan yang pertama dilakukan itu adalah menyampaikan isu terkait rencana tindak lanjut. Nah, di sini tahapannya yang pertama saya meminta kesediaan waktu dari pimpinan. Outputnya terlaksananya waktu kepala sekolah dan penerapan nilai-nilai berakhlak, membentuk etika komunikasi yang baik dalam meminta kesediaan kepala sekolah sehingga dapat membentuk disiplin positif di lingkungan SMA Negeri 1 Kadila. Jadwal pelaksanaannya pada tanggal 10 Juli 2024. Nah, yang kedua di kegiatan membuat program rules dalam melatih siswa untuk mencegah dan mengatasi terjadinya bullying. Nah, tahapannya konsultasi terkait isu yang diambil. Outputnya terlaksananya konsultasi rencana tindak lanjut dengan kepala sekolah. Nah, di penerapan nilai berakhlak ini yaitu kode etik dari kegiatan ini membentuk kolaborasi dengan staf Dewan Guru untuk dapat mengimplementasikan atau mencegah dapat mengimplementasikan layanan bimbingan konseling dalam mencegah atau mengatasi bullying di SMA Negeri 1 Kadila. Yang terakhir adalah penutup. Kesimpulan, setelah mengikuti kegiatan orientasi ini terutama pada nilai-nilai dasar berakhlak memiliki peran sentral dalam membentuk budaya mendorong karakteristik profesional dan dalam kalangan ASN. Nilai-nilai ini berakronimkan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Penerapan nilai dasar ini sangat penting dalam membentuk budaya kerja positif di kalangan ASN. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini dapat employer branding, bangga melayani bangsa. ASN di lingkungan Provinsi Gorontalo dapat menjunjung tinggi etika profesional dan memberikan pelayanan yang luar biasa dalam melayani masyarakat. Itulah pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.